3 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Wisma Maharani. Mau tanya perbedaan paling mendasar profesi data science, big data, dan jurnalis. Apakah ada kesamaan dan tugas pokok masing-masing secara singkat? Oke. Kalau kayak gini enak pakai gambar ya. Coba gambar. Oke. Kalau data science sama big data lebih gampang. Jurnalis beda banget, pusing saya. Oke, kira-kira gini dah. Kalau kita punya data, gambar data kayak gini lah. Di sini ada data. Datanya berantakan, berserakan, bertebaran, ada di mana-mana. Nah, tugasnya big data adalah membangun server, platform atau apapun untuk supaya bisa menampung data ini. Jadi itu tugasnya big data. Big data. Jadi dia nampung data yang besar ini, ditampung ke sini. Oke, masuk ke sini. Yang paling blow on mah di copy. Jadi yang paling, dan itu dilakukan beneran gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah datanya di copy aja. Contoh paling gampang mah bisa data.go.id lah. Ini platform buat nampung big data. Jadi data dikumpulin di sini. Contoh lagi apa lagi ya? Secara teknologi Anda bisa lihat Hadoop. Ini Apache Hadoop. Ini tugasnya dia ngumpulin data juga, tapi dia sudah punya kemampuan buat ngitung. Jadi ada programmingnya udah dimasukin ke situ juga. Tapi dia punya kemampuan ngumpulin data gede banget. Itu Hadoop. Kalau yang ini dia lebih ngumpulin. Kemampuan ngitungnya enggak dimasukin ke dalam sistem sih sebenarnya. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi mana tadi gambar saya? Ini kira-kira gitu ya. Jadi contohnya Hadoop, data.go.id, satu data, portal-portal satu data. Kalau di internet mungkin ada inisiatifnya, namanya apa ya? One Data atau apa? Nih One Data Live. Jadi mereka berusaha supaya semua data dikumpulin. Oke. Ini ada satu data kayak gitu. Oke. Dia ngumpulin semua. Oke. Macam-macam. Ini ada OneDrive Assist, apa segala macam. Oke, jadi bentuknya platform sih bentuknya nantinya. Oke, tapi itu pun teknik yang sama dilakukan oleh teman-teman. Proses ngumpulin data itu dilakukan oleh Google, Facebook, semuanya. Termasuk toko-toko online kita juga melakukan itu semua sih. Jadi data dikumpulin semua. Soalnya dari data itu baru kita bisa analisa sesuatu. Nah, dari situ kita mulai melakukan analisa. Analisanya dibantu sama teman-teman yang punya kemampuan data analitik atau jadi di sini orang-orang ini yang melakukan data analisis itu, data science itu ya. Kalau big data aja sih duitnya kecil. Kalau udah ada data science, nah, science dari data diolah sama teman-teman data science ini, dia bisa jadi pengetahuan yang baru. Ini keluar dari sini, keluarnya pengetahuan keluar, pengetahuan. Kira-kira gitu ya. Jadi data diambil, masukin ke platform big data, server dan sebagainya. Kemudian anak-anak data scientist mulai analisa. Konsekuensinya, kalau di big data ini backgroundnya bisa computer science, informatika, bisa TKJ dan sebagainya. Jadi orang-orang yang lebih ke arah hardware sama software buat server dan sebagainya. Data science ini beda kemampuannya. Di sini orangnya biasanya lebih kuat statistiknya kuat.
Terus programmingnya biasanya Python sih. Jadi yang selama ini diajarin di pakai C++ segala macam nggak terlalu banyak di data science. Kebanyakan tool-toolnya pakai Python, dan Google pun ngelepas namanya TensorFlow, Keras segala macam, itu basisnya Python semua. Dari sini kita keluar pengetahuan. Pengetahuan ini berbentuknya paling gampang lihatnya dalam bentuk grafik. Jadi akan keluarnya grafik atau visualisasi ya. Visualisasi. Oke, visualisasi grafik. Ilmunya ada di mana? Ilmunya ada di e-learning saya ini. Silahkan Anda lihat di e-learning saya sih sebenarnya. Ada di data engineering. Jadi kalau Anda masuk ke kuliah data engineering, nomornya 1889 ini. Ini enrollment ID, salah, bukan. Ya, nomornya adalah 589. Jadi Anda masuk ke data engineering, di situ diajarkan yang bawahnya data science ini, lebih ke data program buat programming. Makanya saya nyebutnya data engineering bukan data science. Soalnya di sini lebih beratnya ke arah codingnya, bagaimana kita proses datanya. Kalau data scientist lebih analisa datanya. Jadi bagaimana kita mengobok-ngobok data pakai program, makanya saya sebutnya data engineering. Beres ya. Jadi dalam sini di bagian bawahnya sebetulnya, cuman itu istilahnya ono sih. Jadi di sini ada orang-orang yang melakukan data processing sih sebenarnya. Di sini ya. Data apa sih nyebutnya? Kalau mau enak lihatnya di sini sih sebenarnya. Saya udah ada, saya ambil dari dari postingannya ini IBAM. Bentar, saya masuk ke wiki saya, Ono Center wiki. Okay. Data science. Oke. Nah, ini dia. Bisa kelihatan nggak ya? Nih. Jadi ada data engineer. Kalau zaman dulu namanya data arsitek, data engineer, data administrator. Kemudian ada big data arsitek. Jadi ini saya gambarkan dalam bentuk big data. Tool-toolnya ini dia makhluknya. Ada Hadoop, apa segala macam. Dilakukannya bisa di customer data yang kita ambil, historical stock price, segala macam. Programming language-nya bisa Python, bisa R. Oke. Nah, kalau udah mulai big data, kita pakainya ini. Kita ngambil social media, financial trading, oke. Nah, kemudian di perantaranya ada business intelligence, oke. Business intelligence. Nah, di sini dia melakukan analisa terhadap price optimization, inventory management segala macam. Nah, di sini naik ke atasnya. Jadi di sini urusannya data yang tradisional, big data, business intelligence, data science ada dua, yang bentuknya data science tradisional, ada yang berbasis machine learning. Yang lebih gila yang machine learning. Oke. Contoh yang pakai machine learning adalah bagaimana kita menganalisa virus COVID dan sebagainya. Oke. Jadi ini bertahap juga prosesnya. Ini zaman dulu. Yang sebelah bawah ini, yang sebelah hijau zaman dulu, ini yang masa depan. Jadi lebih ke data science. Yang tradisional mainnya regression, clustering segala macam. Yang machine learning udah main supervised learning, unsupervised learning, itu pakai machine learning semua. Reinforced learning. Oke. Di sini contohnya lebih ke arah UX, grafik banget urusannya, sales forecasting, mainnya grafik banget. Kalau ini udah mulai deteksi fraud, client retention. Tapi sebenarnya bisa dilihat dari grafik ini, tapi semuanya dilakukan oleh mesin dan langsung keluar hasil, kesimpulan bahwa terjadi fraud apa segala macam. Beres ya. Jadi bentuknya kayak gini sih. Kalau mau ngelihat, Anda bisa masuk ke wiki saya, masuk ke data science, nanti ada grafik ini. Oke. Ini makhluknya. Oke. Jadi di sini tadi ada ada data arsitek atau data engineer. Bagian bawahnya lebih ke arah data arsitek, data engineer sebenarnya. Data engineer lah. Terus baru di atasnya data science.
Data science itu ada dua, ada yang konvensional, ada yang pakai machine learning. Kira-kira gitu. Hasilnya jadi knowledge sih sebenarnya. Nah, ini kira-kira alirannya kalau ada dari big data sampai ke knowledge. Nah, sekarang jurnalis. Ini makhluk yang beda banget. Pertanyaannya jurnalistik ya. Jadi dia jurnalis, dia bisa ngelihat fenomena atau data di sini, dia ngelihat. Oke, ada masalah. Kemudian dia akan, teman-teman jurnalis, saya bukan orang jurnalis sih sebenarnya, tapi karena saya sering berinteraksi sama teman-teman wartawan, jadi kira-kira agak tahulah cara kerja teman-teman wartawan. Jurnalis bedanya sama data science sama kelompok yang ini, kalau ini dia bisa ngeluarin pendapat langsung. Pendapat saya kayak gini. Kalau jurnalis caranya adalah dia ngelihat masalah, di data-data ini ada masalah, kemudian dia akan nanya minta referensi dari orang yang pintar di sini. Data science kayak apa segala macam sebagai referensi. Dari situ dia baru meng-packaging, menulis ulang ini semua. Ini datanya, ini referensi orang-orangnya, ditulis ulang menjadi pengetahuan. Lebih bukan pengetahuan, dia lebih ke arah informasi sih sebenarnya, bukan pengetahuan. Rumusnya berapa? 5H plus 5W plus 1H. Rumusnya gitu kira-kira. 5W1H itu apa? Kita bisa lihat di sini sih sebenarnya. Anda bisa masuk ke wiki saya. Teknik tulis menulis. Di sini ada rumus ini, 5W1H. Jadi what, who, when, where, why, how. Jadi ini harus dipenuhi dalam sebuah berita atau informasi. Apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, bagaimana. Cuman si jurnalis lebih ke arah yang menjahit beritanya. Jadi dia nyari informasi dan menjahit beritanya. Jadi jurnalis lebih arahnya mencari, menjahit. Kalau yang ini menggali pengetahuannya. Kalau jurnalis butuh orang-orang yang pakar, yang sebagai referensi. Jadi jurnalis agak jarang menjadi referensinya. Jurnalis adalah yang membungkus si referensi supaya jadi berita yang bisa dipercaya oleh publik. Kalau si orang-orang data science segala macam, dia yang akan cari informasinya, menggali informasinya, dan dia yang publikasi informasinya, dan dia menyebarkan informasinya langsung. Kalau ini lebih bagaimana packaging informasi tadi supaya bisa dimengerti oleh publik. Konsekuensinya, kemampuan jurnalis untuk melakukan packaging sebuah pengetahuan informasi supaya lebih gampang dikenal sama publik, lebih jago dia. Jadi orang data science kalah jauh dibandingkan jurnalis kalau urusannya packaging. Jadi kalau dia harus packaging informasi, jurnalis jago. Tapi kalau menggali informasi dan pengetahuannya, orang data science yang lebih jago. Jadi tergantung kita mau duduk di sebelah mana. Mau ngutak-atik di sini supaya bisa dapat pengetahuan, jadi data science. Tapi publiknya jarang yang tahu. Ibaratnya gini lah, kita kan nggak tahu siapa yang ada di belakangnya Google yang menggali itu semua, menggali yang nangkepin pengetahuan kita, lokasi kita, handphone kita di mana, kita nggak tahu orang-orang itu. Mereka adalah data science, jadi mereka seringkali bekerja di balik layar sih kalau data science. Kalau jurnalis, kalau kita lihat aja tulisan di mana sih, Detikcom atau di mana lah, Kumparan atau di mana ya, Kompas juga bisa kelihatan sih. Kalau ada tulisan biasanya kita bisa lihat sih yang nulis siapa. Konten ini produksi oleh Kumparan, ada penulisnya biasanya. Nih fotonya siapa kelihatan, coba lihat. Biasanya ada penulisnya. Oh, ini redaksi doang, tim editor. Jadi tim editor ini tim yang nulis ya. Kalau dia sendirian kelihatan, nanti siapa yang nulisnya kelihatan.
Jadi selalu seringkali kayak gitu. Kalau jurnalis akan bisa kelihatan. Kalau data science mereka publikasinya lebih tertutup sebenarnya daripada jurnalis. Kalau jurnalis memang buat masyarakat. Jadi dia berusaha publikasi buat masyarakat. Kalau data science mereka publikasinya ini analisa dalam banget. Biasanya orang awam kalau baca tulisannya orang data science mulai teler. Lu ngomong apa sih gitu. Jadi tergantung kita maunya apa sih. Kalau cuma pengen pemberitaan ke arah jurnalis. Kalau pengen gali karena data science gitu. Tapi ini sekarang gajinya mulai gede banget nih, yang data science, data engineer segala macam gajinya gede, terutama kalau kita bisa kerja sama perusahaan multinasional. Kalau di nasional mungkin masih nggak terlalu gede sih, tapi kalau multinasional kacau, gajinya bisa kacau banget. Oke. Tapi orangnya harus jago. Bahasa Inggrisnya jago, ilmunya jago, semuanya jago. Oke, kira-kira ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari siapa nih? Mas Wisma Maharani tentang perbedaan profesi data science, big data, jurnalis.